mungkin dari sisi pandangan hukum dagang internasional, apakah sebetulnya yang dilakukan oleh Biden ini bisa dikatakan sah begitu? Iya, memang kalau kita lihat ya, ini kan baru-baru ini ada kebijakan dari Joe Biden lah, Amerika Serikat untuk menerapkan beberapa tarif bea masuk atau import yang cukup tinggi ke China. Jadi kalau dilihat dari data yang ada, seberapa jauh produk barang Amerika Serikat ke China. Kita lihat dari sisi neracanya. Sekitar 6.817 triliun produk China yang diimport ke Amerika Serikat. Dan yang terkena dampak adalah sekitar 2.363 T. Jadi ini punya cukup dampak yang signifikan untuk produk China yang masuk ke Amerika Serikat. Ya kan? Nah, kalau dilihat memang kebijakan ini punya potensi untuk melanggar WTO rules. Karena kan memang spirit yang namanya hukum perdagangan internasional, tarif itu ya kalau bisa semakin lama semakin turun. Nah, kan tetapi kita lihat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan akan dibalas oleh China, ini juga sebelumnya pernah mungkin dilakukan oleh China terhadap Amerika Serikat. Makanya pelanggaran most favored nation di GATT rules, lalu tarif binding, itu yang juga harus diperhatikan. Karena pasti WTO kan akan menjaga balancing antara Amerika Serikat dan China. Dan ini juga kita harus waspadai seberapa jauh efeknya. Nah, produk-produknya apa aja nih yang dinaikkan tarifnya? Electric vehicles atau kendaraan listrik itu menjadi kunci. Baja, aluminium, lalu yang berkaitan dengan sel surya, crane, ya kan? Nah, produk-produk itu yang juga menjadi bahan tarif yang cukup tinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap China, Mbak Ivi. Oke, baik. Nah, kemudian ketika kita lihat mungkin efeknya ya kepada perdagangan global dan juga kinerja ekspor dan juga impor, mungkin negara-negara yang akan terdampak ataupun juga mungkin di satu sisi malah justru akan diuntungkan begitu dengan kondisi yang ada. Utamanya ketika kita berkaca pada tahun 2018, 2019 di saat itu juga terjadi peak-peaknya ya untuk perang dagang antara Amerika Serikat dengan China begitu. Ketika kita melihat case-nya kemarin dan mungkin ya artinya akan kembali terulang begitu ya dengan adanya penerapan tarif baru ini sendiri, seperti apa ini akan berdampak kepada neraca dagang dari negara-negara lainnya. Betul. Jadi kalau dilihat kan data yang ada, tarif import kendaraan listrik dari China masuk ke Amerika Serikat misalnya dari 25% menjadi 100%. Itu 75% tuh kenaikannya. Jadi quite significant. Lalu ada pajak import panel surya. Nah, panel surya itu kan menjadi unggulan juga. Dari 25% menjadi 50%. Baja aluminium dari 7,5% menjadi 25%, dan baterai litium untuk kendaraan listrik dan menjadi 3 kali lipat. Artinya efek perdagangan global ini akan punya implikasi terhadap negara-negara mitra dagang yang lain. Nah, apa yang akan terjadi terhadap konsumen yang ada di Amerika Serikat? Mungkin saya melihat setidaknya ada tiga hal yang menimbulkan efek dagang. Yaitu yang pertama adalah mereka akan kemungkinan beralih produknya yang tadinya AS banyak mengandalkan produk dari China, mereka akan mengandalkan juga produk yang ada di Amerika Serikat. Kedua adalah mereka akan mulai mengallocate. Jadi barang-barang yang sebelumnya banyak di Amerika Serikat mengimpor dari China akan ke mitra-mitra dagang Amerika Serikat yang lainnya. Sebenarnya ini kan adalah upaya warning dari Amerika Serikat terhadap China bahwa kami bisa menaikkan tarif import barang produk dan jasa Anda. Nah, yang ketiga adalah tetap beberapa konsumen di Amerika Serikat mengandalkan atau depending on dengan produk-produk yang ada di China. Produk importnya, hanya memang harganya akan lebih mahal. Karena kan dari perspektif konsumen kan akan melihat, oh ini kan harga tarif dinaikkan dan yang lain-lainnya. Nah, ini menjadi peluang juga sebenarnya untuk Indonesia maupun negara-negara mitra yang dagang yang lain untuk bisa masuk pasarnya ke Amerika Serikat dengan tarif yang ada di China. Begitu. Oke, baik. Tapi bagaimana Anda melihat Indonesia bisa mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya begitu? Karena di satu sisi juga mungkin secara industri di dalam negeri juga masih dalam tahap pengembangan ya. Sehingga mungkin apakah ini juga bisa menjadi sebuah trigger begitu agar kedepannya kita bisa mengembangkan industri tadi yang berkaitan dengan lebih cepat lagi? Iya, memang kan ada beberapa produk-produk Indonesia yang menjadi market di Amerika Serikat, ya kan? Pakaian jadi, lalu ada program-program kendaraan bermotor atau kendaraan-kendaraan CPO, ya kan, hal-hal yang lainnya, atau kelapa sawit dan yang lain-lainnya, itu menjadi produk unggulan kita untuk masuk ke pasar negara lain. Nah, artinya adalah produk ini bisa dimanfaatkan
untuk Indonesia bisa masuk pasarnya ke Amerika Serikat. Nah, ini menjadi momentum sebetulnya. Jadi kita jangan hanya berfokus terhadap tarif barrier yang digunakan oleh Amerika Serikat terhadap China. Tetapi peluang apa Indonesia bisa memanfaatkan dari hal ini. Karena Indonesia kan base-nya kita kan non-blok. Negara yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Jadi apapun pasar yang bisa masuk dan bisa tentu tidak mengganggu national interest di Indonesia, kita masuk aja. Nah, ini menjadi momentum menurut saya. Dan Indonesia bisa bermitra dengan negara-negara ASEAN yang lainnya untuk bisa masuk pasar barang dan jasanya ke negara lain. Karena jelas pasti, karena kan kita kan juga sekarang sedang ada kasus di WTO kan, berkaitan dengan ekspor, larangan ekspor biji nikel. Jadi WTO pasti juga tidak akan berdiam diri dengan adanya melihat ini. Jadi WTO melalui Dispute Settlement Body-nya atau DSB akan melihat seberapa jauh larangan ini melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam GATT atau WTO mengenai larangan sepihak dan yang lain-lainnya. Karena ini sebenarnya politik dagang balas-membalas sebenarnya antara Amerika Serikat dan China. Jadi I am fully agree dengan yang Ibu Ive sampaikan, Ibu, bahwa memang ini mengulangi kejadian yang sebelumnya. Jadi sebagai politik balas jasa antara Amerika Serikat, balas dagang antara Amerika Serikat dengan China. Oke, tapi ketika kita lihat sebelumnya begitu ya pada tahun 2018-2019 sebetulnya ini menjadi salah satu sentimen secara global ya bagi perdagangan secara keseluruhan begitu. Ketika kita lihat lagi terjadi di tahun ini, tahun 2024, which is sebetulnya ini tahun yang juga masih penuh dengan tantangan karena kita juga masih melihat seperti apa kebijakan dari bank-bank sentral, kemudian juga ini kan berpengaruh dari masa pandemi hingga saat ini juga masih belum kembali ke dalam tahap normal begitu. Apakah ini juga akan menjadi suatu sentimen tersendiri? Artinya juga it's a big deal untuk kondisi ekonomi saat ini? Iya, jadi kalau melihat kondisi saat ini, kita diuntungkan. Indonesia baru semalam menyelenggarakan WWF, World Water Forum. Dan itu penyelenggaranya menurut saya sukses lah. Dan untuk kebijakan ekonomi global, tentu yang tadi disampaikan tentu berimplikasi. Nah, hanya untuk Indonesia menurut saya bisa memanfaatkan momentum ini. Misalnya dengan diversifikasi pasar ekspor. Apa yang menjadi keunggulan Indonesia yang mungkin bisa masuk ke pasar Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya itu bisa dimanfaatkan oleh kita. Yang kedua adalah kita tentu meningkatkan daya saingnya kita juga. Apa yang menjadi produk unggulannya di kita bisa masuk. Pengembangan infrastruktur apa yang kita bisa perbaiki untuk kita lakukan. Karena sekarang kan pemerintah berupaya untuk memperbaiki segala transportasi untuk mendukung hal ini semua. Ketiga adalah dengan kebijakan insentif ekspor, dengan insentif fiskal ataupun non-fiskal kepada eksportir. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya banyak corporate atau perusahaan-perusahaan atau small medium enterprise UMKM bisa masuk pasarnya ke negara lain. Gitu. Nah, itu yang bisa meningkatkan keunggulannya yang ada di kita untuk pasarnya negara-negara lain seperti di Amerika Serikat yang kita lihat sekarang sedang berseteru dengan China.